Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai, Ahmad Al-Hakim, dan Al-Tayalisi, dijelaskan bagaimana nasib roh manusia setelah roh menemui ajalnya. Hal ini menjadi gambaran apa yang akan kita lalui saat kematian mendatangi. Dari Al-Barak bin Azib, beliau menceritakan, kami pernah mengiringi jenazah orang Ansar bersama Rasulullah. Sesampainya di kuburan, dan menunggu liang lahatnya dibenahi, Rasulullah duduk menghadap kiblat. Kami pun duduk di sekitar beliau dengan khusyuk, seolah di kepala kami ada burung. Di tangan Nabi ada ranting, beliau tusukkan ke tanah kemudian beliau menengadah ke langit lalu beliau menunduk. Beliau ulang 3 kali, kemudian beliau bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau ulangi 2 atau 3 kali. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Beliau berdoa sebanyak 3 kali. Kemudian beliau menceritakan proses perjalanan ruh mukmin dan kafir. Sesungguhnya hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turunlah malaikat dari langit, wajahnya putih, wajahnya seperti matahari. Mereka membawa kafan dari surga dan hanut atau minyak wangi dari surga. Mereka pun duduk di sekitar mayit sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut. Dia duduk di samping kepala mayit dan mengatakan, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya. Proses malaikat maut meminta roh orang mukmin keluar ini juga tercatat dalam Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 27-30. Lalu keluarlah roh itu dari jasad, sebagaimana tetesan air keluar dari mulut ceret, dan langsung dipegang malaikat maut. Para malaikat yang lain tidak meninggalkan walaupun sekejap, dan mereka langsung mengambil roh mukmin itu dari malaikat maut. Mereka memberinya kafan dan hanut. Dan keluarlah roh itu dengan sangat wangi seperti bau parfum paling wangi yang pernah ada di bumi. Semua malaikat langit dan malaikat bumi pun mensalatkannya. Pintu-pintu langit dibuka. Setiap penduduk pintu langit berdoa kepada Allah dan memohon agar roh hamba itu diangkat ke tempat mereka. Para malaikat ini pun naik ke langit membawa roh itu. Setiap kali ketemu dengan malaikat yang lain, mereka akan bertanya, ruh siapakah yang baik ini? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan atau maksudnya dengan nama terbaik yang pernah roh itu gunakan di dunia. Hingga sampai di langit dunia. Mereka minta agar pintu langit dibukakan, lalu dibukakan. Mereka naik menuju langit berikutnya, dan diikuti para malaikat langit dunia. Hingga sampai di langit ke-7. Kemudian Allah berfirman, tulis catatan amal hambaku di Iliyin. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 19-21. Maka ditulislah nama hamba tersebut pada Iliyin. Lalu dikatakan kepada para malaikat, kembalikan hambaku ke bumi, karena dari bumi aku ciptakan mereka, ke bumi aku kembalikan mereka, dan dari bumi aku bangkitkan mereka untuk kedua kalinya. Hal ini juga tercatat dalam Al-Quran Surat Taha ayat 55. Maka dikembalikanlah rohnya ke jasadnya. Sehingga, mayit bisa mendengar kembali suara sandal kawan-kawan yang berpaling meninggalkan kuburnya. Kemudian datanglah 2 malaikat yang keras gertakannya. Lalu mereka menggertaknya, dan mendudukkan si mayit. Mereka bertanya, siapa Rabbmu? Si mukmin menjawab, Rabbku Allah. Apa agamamu? Tanya malaikat. Agamaku Islam, jawab si mukmin. Siapakah orang yang diutus di tengah kalian? Si mukmin menjawab, dia Rasulullah. Sang malaikat bertanya lagi, bagaimana amalmu? Jawab mukmin, saya membaca kitab Allah, saya mengimaninya dan membenarkannya. Pertanyaan malaikat, siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Inilah ujian terakhir yang akan diterima seorang mukmin. Allah memberikan keteguhan bagi mukmin untuk menjawabnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Ibrahim ayat 27. Lalu tiba-tiba ada suara dari atas, yang berkata, hambaku benar, bentangkan untuknya surga, beri pakaian surga, bukakan pintu surga untuknya. Roh mukmin pun mendapatkan angin surga dan wanginya surga, dan kuburannya diluaskan sejauh mata memandang.
Kemudian datanglah orang yang wajahnya sangat bagus, pakaiannya bagus, baunya wangi. Dia mengatakan, kabar gembira dengan sesuatu yang menyenangkanmu. Kabar gembira dengan ridho Allah dan surga nan penuh kenikmatan abadi. Inilah hari yang dulu kamu dijanjikan. Si mayit dengan keheranan bertanya, semoga Allah juga memberi kabar gembira untuk Anda. Siapa Anda? Wajah Anda mendatangkan kebaikan. Orang yang berwajah bagus ini menjawab, saya amal solehmu. Kemudian dibukakan untuknya pintu surga dan pintu neraka. Ketika melihat ke neraka, disampaikan kepada mayit di dalam kubur, itulah tempatmu jika kamu bermaksiat kepada Allah. Dan Allah gantikan kamu dengan tempat yang itu. Kemudian si mayit menoleh ke arah surga. Ketika melihat janji surga yang akan dia dapatkan, si mayit pun berdoa, wahai Rabbku, segerakanlah kiamat, agar aku bisa berjumpa kembali dengan keluarga dan hartaku. Lalu disampaikan kepada si mayit, tenanglah, segala sesuatu telah ditetapkan waktunya. Ketika waktu itu datang maka apa yang ditetapkan Allah akan terjadi dan pasti terjadi. Wallahu alam bisawab. Begitulah perjalanan roh orang mukmin setelah keluar dari tubuhnya. Lalu bagaimana perjalanan roh orang-orang yang ingkar kepada Allah? Tonton video part 2.